Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, hari ini Ustazah akan bercerita tentang wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yahya alaihi salam. Nah, sebelum Ustazah berkisah tentang wahyu kepada Nabi Yahya, Ustazah akan menjelaskan tentang bagaimana bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk tentang tata cara ibadah yang benar. Mengapa harus benar dan sesuai petunjuk Allah? Nah, beragam penelitian ilmiah modern membuktikan bahwa ternyata ibadah yang dilakukan secara benar berpengaruh terhadap kebaikan hidup pelakunya. Misalnya gerakan sholat yang benar ternyata menyehatkan tubuh pelakunya. Nah, seperti sedang ruku, sedang sujud, tahiyat akhir. Kalau dilakukan dengan sempurna, maka akan menyehatkan tubuh kita. Lalu demikian juga dengan puasa, menahan lapar dari terbit matahari hingga terbenam, ternyata itu juga ada manfaatnya dan menyehatkan tubuh kita. Begitu juga dengan berzakat ataupun bersedekah. Lalu bagaimana cara ibadah yang benar? Yang pertama, untuk ukuran keimanan ibadah yang benar kepada Allah adalah ibadah yang dilakukan dengan niat hanya karena Allah. Jadi diniatkan khusus hanya untuk Allah, tidak ada yang lain. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebabkan pelakunya maksudnya beribadah kepada selain Allah akan menyebabkan pelakunya menjadi musyrik atau menyekutukan Allah. Ini adalah dosa terbesar yang tidak terampuni. Lalu yang kedua, ibadah yang benar adalah untuk keukuran ketaatan. Ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah yang sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk menjadi contoh bagi hamba-hambanya, supaya kita manusia mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebaiknya kita mempelajari hadis-hadis agar mengetahui bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jika tidak memenuhi dua syarat itu, ibadah kita akan tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada sebuah kisah tentang wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yahya alaihissalam. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam menegur Nabi Yahya alaihissalam. Hal itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada Nabi Yahya alaihissalam, tetapi Nabi Yahya alaihissalam tidak juga menyampaikan wahyu tersebut. Wahyu yang diterima Nabi Yahya alaihissalam adalah tentang amalan yang harus dilakukan oleh Bani Israel. Karena tidak juga disampaikan, Nabi Isa alaihissalam pun menegurnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu kepadamu, wahai Nabi Yahya. Mengapa belum engkau sampaikan? Apakah aku yang harus menyampaikannya? Oh, tidak, biar aku saja. Aku takut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan marah dan menghukumku jika aku tidak menyampaikannya, jawab Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam menyeru dan mengumpulkan seluruh kaum Bani Israel. Mereka dikumpulkan di dalam Baitul Maqdis. Tempat itu pun penuh sesak. Wahai kaumku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita supaya tidak menyekutukannya. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ibarat orang yang membeli seorang budak, kemudian budak tersebut mengkhianati tuannya. Bagaimana menurut kalian dengan perasaan si tuan? Demikian
Nabi Yahya alaihissalam menyampaikan salah satu perintah yang diwahyukan kepadanya, yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyekutukan Allah. Nah, ini ada komiknya ya. Dengarkan baik-baik, Ustazah akan bacakan. Dengarkan baik-baik. Bu, memang boleh ya menjamak sholat 3 waktu sekaligus? Jelas gak boleh dong. Kata teman Ayu boleh saja. Katanya biar tenang dan bisa bebas main. Sabda Rasulullah SAW, orang yang mengada-ngada dalam beribadah tanpa ada perintah dari Rasul, maka amal ibadahnya itu akan tertolak. Jadinya sholatnya teman Ayu itu tidak sah dong Bu. Tepat sekali. Begitu ya anak-anak. Jadi tidak ada itu menjamak sholat 3 waktu sekaligus, misalnya subuh, zuhur sama asar dijamak jadi satu, itu nggak boleh. Oke, sekian dari Ustazah. Selamat mendengarkan dan jangan lupa murojaah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.